Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam tajidu fatayammamu fatayammamu sa'idan tayyiban. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Mukhlis Nur, Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Awush. Tidak ketinggalan Ketua Aris Nur, Saudara Ilham, Saudara Fikri. Tidak ketinggalan pula remaja Risnur yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam ini kita kumpul dalam rangka ta'lim, dalam rangka i'tikaf, dalam rangka talab ilmi, dalam rangka silaturahim. Mudah-mudahan niat yang baik, langkah yang baik dapat sebagai amal ibadah dan menjadikan bekal kita nanti di akhirat kelak. Salawat beserta salam kita sama-sama panjatkan. Salawat serta salam semoga Allah sampaikan, Allah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad serta keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan pula sampai kepada kita selaku umat. Harapan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat, amin. Wa faraidu arba'atu asya'a an-niyatu wa fi ba'di nusakhil matni arba'u khisalin. Niyatul fardi fa inna wal mutayammimu al fardu wa nabla istibahahuma awil fardu faqat istibaha ma'ahu an-nablu wa sholatul janajati ayudon wa nabla faqad lam tabih ma'ahul fardu kadza launa wassolata. Fardu tayamum itu ada 4. Ahaduha bermula salah satu 4, an-niyatu itu niat. Tapi ba'di nusakhil matni arba'u khisalin. Dalam naskah kitab yang lain bukan arba'atu asya tapi pakai arba'u khisalin, sama saja. Yang pertama niat. Bagaimana niat tayamum? Nawaitu istibahata fardhis shalah lillahi ta'ala. Karena tayamum ini tidak bisa mengangkat hadas, dia hanya boleh memperbolehkan sholat. Yang tadinya kita nggak boleh, nggak punya lagi hadas, bagaimana supaya bisa sholat? Maka tayamum. Yang tadinya kita hadas, mau megang Quran, bagaimana supaya bisa? Maka tayamum. Yang tadinya kita lagi hadas,
nggak boleh kita tawaf. Bagaimana supaya bisa tawaf? Maka tayamum manakala tidak ada kalau wudhu mengangkat hadas, nawaitu rafa'al hadasil asghari. Mandi juga bisa mengangkat hadas, nawaitu rafa'al hadasil akbari. Tapi kalau tayamum hanya memperboleh. Jadi kalau ada orang yang punya hadas besar kemudian datang sholat nggak ada air buat mandi, maka tayamum. Nanti manakala dapat air maka wajib mandi kembali. Karena tayamum sifatnya tidak mengangkat hadas, hanya boleh sholat. Paham? Maka niatnya nawaitu istibahata fardhis sholat. Bagaimana kalau kita niatnya nawaitu istibahata fardhis istibahatan nafi sholat? Saya niat memperbolehkan sholat sunnah. Jadi kalau saya misalkan contoh nawaitu istibahata sholatil masnuna, saya niat memperbolehkan sholat sunnah, berarti tayamumnya hanya boleh sholat sunnah, nggak bisa sholat fardu. Tapi kalau kita usul nawaitu istibahata fardhi sholat, jakunnya tayamum untuk membolehkan fardu sholat, berarti boleh sholat fardu, boleh sholat sunnah. Atau nggak pakai fardu sholat aja, nawaitu istibahata sholat, itu pun tidak bisa untuk melaksanakan sholat fardu, hanya boleh sholat sunnah. Jadi yang bagus udah niat usul nawaitu istibahata fardhi sholat. Mau sholat pengganti wudhu, nawaitu istibahata fardhi sholat. Pengganti mandi, nawaitu istibahata fardhis. Jadi tayamum itu pengganti wudhu, pengganti mandi, pengganti anggota wudhu yang nggak boleh kena air, juga pengganti badan nggak boleh kena air ketika mandi. Jadi pengganti mandi, pengganti wudhu, pengganti anggota wudhu yang nggak boleh kena air, dan pengganti badan, pengganti mandi ketika badan nggak boleh kena air. Jadi niatnya nawaitu istibahata fardhis sholat. Jadi pengganti wudhu tetap itu aja, nawaitu istibahata fardhis sholat. Pengganti mandi, nawaitu istibahata fardhis sholat. Pengen megang Quran, nawaitu istibahata fardhis sholat. Pengen tawaf, ya tayamumnya nawaitu istibahata fardhis sholat. Udah segitu aja. Ya jangan begitu, nawaitu tayammum li rafil hadasil asghari, enggak ada. Nawaitu tayammum li rafil hadasil akbari, enggak ada. Jadi tayammum itu niatnya nawaitu istibahata fardhis sholat. Barang bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu istibahata fardhis sholati lillahi ta'ala. Nawaitu istibahata fardhis sholati lillahi ta'ala. Nawaitu istibahata fardhis sholati lillahi ta'ala. Dalam arti sejakku ya memperbolehkan sholat sejakku memperbolehkan sholat fardu. Ya, satu-satu. Siap gua satu-satu deh. Ayo siapa yang berani? Ya kita dulu. Ulangi laki-laki. Nawaitu istibahata fardhis sholati. Ayo. Nawaitu istibahata fardhis sholati. Perempuan.
nawaitu istibahata fardis sholati lillahi ta'ala. Nawaitu istibahata fardis sholati lillahi. Ini satu saat kita bakal, ya, satu saat kita bakal melaksanakannya ketika sakit. Kata dokter nggak boleh kena air tayam. Ketika nggak ada air, musim kemarau, mau wudhu nggak ada air, mau mandi hadas besar nggak ada air, ganti dengan tayamum. Sekarang aja udah krisis air, bener nggak? Udah mulai di Pasar Timur udah mulai, ya, air ledeng tuh hanya air pam hanya keluar jam 12 malam, subuh udah keluar. Air tanah udah yang kira-kira rojokannya 12 meter udah nggak kebagian, tapi kalau rojokannya 30 meter kebagian. Udah krisis, sebab udah berapa bulan kita dari mulai puasa sampai ke sini nggak ada hujan. Tuh, bisa jadi ntar kita bisa tayamum pengganti. Jadi kalau udah tahu ilmunya enak, ya. Jadi nawaitu istibahata fardus sholati lillahi. Sejak niat memperbolehkan sholat fardu. Bagaimana kalau niat sejak memperbolehkan sholat sunnah? Berarti hanya berlaku sholat sunnah saja tayamumnya, nggak bisa sholat fardu. Tapi kalau nawaitu istibahatan sholat sejak niat memperbolehkan sholat fardu, berarti sholat fardu boleh, sholat sunnah juga boleh, dan sholat janazah juga boleh. Cuman sholat fardu kemarin hanya berlaku, jadi tayamum hanya berlaku sekali sholat fardu, hanya berlaku satu kali sholat fardu dan beberapa sholat sunnah dan sholat janazah. Kok cara sunnah kan fardu? Karena sholat janazah kan fardu kifayah, jadi hanya berlaku sholat fardu ain. Berarti boleh, udah tayamum kita sholat maghrib, udah maghrib ada mayit, boleh sholat janazah, ya, dan boleh berkali-kali sholat sunnah. Fa inna wal mutayammimu al fardo wa nafla istibahahuma. Kalau, ya, seorang yang tayamum itu niatnya nawaitu istibahata fardi wa nafli sholati, berarti sholat fardu boleh, sholat sunnah atau fardu saja. Nawaitu istibahata fardi sholat, saya niat memperbolehkan sholat fardu, boleh sholat fardu, boleh sholat sunnah. Istibaha mahu anaflu tuh wa sholatul janazah, berarti boleh bersama tayamum tersebut, ya, bersama fardu tersebut boleh sholat sunnah, boleh sholat janazah, ya. Jadi nawaitu istibahata fardu sholat berarti sholat fardu boleh, sholat sunnah boleh, sholat janazah boleh. Awin nafla pakot lam yustabah, ya. Lam yustabah mahul fardu, kalau niatnya cuma nawaitu istibahata, nawaitu istibahatan nafi sholat, berarti cuman sholat sunnah saja. Saya niat memperbolehkan sholat sunnah, berarti tayamumnya hanya sholat sunnah saja, nggak boleh sholat fardu. Nah, jadi yang bagus udah nawaitu istibahata fardu sholat, mau sholat nawaitu istibahata fardu sholat, ya, mau sholat sunnah nawaitu istibahata fardu sholat. Wa yajibu qarnu niati tayamumi binakli turab lil wajhi wal yadaini wastidamatu hadhihi niati ila masi syai'in minal wajhi.
Jadi niatnya kapan tuh? Niatnya ketika memindahkan debu ke tangan. Nih, tuh. Saya niat memperbolehkan sholat fardu. Nih, ketika ini nih. Jadi ini kan debu nih. Siap debu. Debunya debu tanah yang sudah menjadi tepung. Tanah yang sudah menjadi abu. Itu tanahnya harus tanah suci. Gak boleh tanah najis, gak boleh tanah mutanajis, gak boleh tanah yang mustakmal, atau tanah yang mutagoyar, tanah yang bercampur dengan minyak wangi sehingga tanahnya wangi, gak boleh. Atau tanah yang bercampur dengan kotoran kucing, ya tai kucing berarti mutanajis. Atau tanah bekas galian kuburan, di kuburan digali, kemudian bekas tanahnya itu berarti termasuk tanah mutanajis. Jadi tanah harus suci mensucikan. Ya, itu debunya. Apakah itu debu kita ngambil dari tanah atau misalkan contoh ada di kaca debu berserakan, boleh. Atau misalkan contoh ada debu banyak, tangan kita gini nih. Lama-lama tangan ada debunya, boleh. Jadi ketika pas debu nempel di tangan, tuh. Itu niat nawaitu istibahata fardhi sholat, aku niat memperbolehkan sholat fardu. Sampai mana? Ila mashi syai'in minal wajhi, sampai menyapu tuh. Nah, kemudian digini ini supaya maksudnya digini itu supaya debu yang kasar-kasar supaya jatuh. Kalau nggak jatuh takutnya kena mata, nanti kelilipan. Makanya yang digini itu maksudnya supaya yang kasar jatuh, diginiin. Tuh. Beres baru niat lagi tuh. Jadi di sini niat, saya niat memperbolehkan sholat fardu. Udah beres. Nah, dibuang tuh bekas. Kalau gak diginiin kemudian ke sini berarti ini jadi mustakmal. Paham gak tuh? Jadi mustakmal. Jadi kalau ini nggak dibuang, diambil, berarti nanti nempel ke sini mustakmal. Kenapa? Karena bekas ini bercampur dengan debu yang baru jadi mustakmal. Makanya supaya jadi mustakmal bagaimana? Tuh, yang udah beres dia, udah bekas nih. Ini kan begini tuh. Dibuang tuh, itu namanya debu yang mustakmal. Karena udah dipakai. Nah, buang. Tuh, kalau nggak dibuang ke sini lagi berarti nanti mustakmal, paham? Nah, dibuang dulu, tuh bersihin dulu, baru ngambil lagi buat tangan, ngambil lagi terus tepuk begini maksudnya supaya debunya nempel di tangan, begini tepuk-tepuk. Kalau begini aja kurang nempel, tapi begini nih diangkat kurang nempel, makanya ditepuk-tepuk, maksudnya supaya nempel. Supaya debu pindah ke nah. Tuh digini-giniin. Baru dah diginiin. Supaya yang kasarnya jatuh. Baru tangan. Mana tangan nih? Cara begitu tuh. Tuh caranya nih. Lihat caranya. Tuh. Tetap buka. Nih buka. Yang punya cincin buka. Yang punya cincin bu. Karena itu cincin bisa menghalangi datangnya debu ke tangan. Ya, yang punya jam tangan buka, yang punya gelang buka. Ya, jadi ketika basuhan yang kedua, ketika sapuan yang kedua mesti dibuka. Sapuan pertama nggak usah, karena buat muka. Sapuan yang kedua karena buat tangan, maka tangan mesti dibuka. Yang punya cincin dibuka. Yang punya jam tangan dibuka. Kenapa? Karena itu bisa menghalangi datangnya air datangnya debu ke Nah, lihat tuh. Ini cara begini nih. Ini caranya nih. Tuh. Jangan begini, jangan. Begini tuh. Supaya ini kena. Tuh. Tuh begitu tuh. Begitu terus. Nah. Tuh, begini lagi tuh. Paham nggak? Nih, lihat tuh ke bawah. Tuh, ini kan kena tuh. Ini kan kena tuh. Ini kena tuh.
Nah, bagaimana? Udah beres tuh. Jangan nempel ke sini, kalau nempel ke sini mustamal nih. Ini udah kena nih, udah dipakai. Ini belum kan? Ini belum dipakai nih. Jadi pas segini tuh, pas segini tuh. Paham gak tuh? Pas, jadi pas begini tuh. Pas sampai sini baru begini lagi. Awas, lihat Neng. Tuh. Saya begini tuh. Sep. Tuh, begini. Jangan begini, kalau begini ntar ini nempel. Ya. Jadi yang ini yang belum kena mustamal jadi mustamal. Bagaimana tuh? Langsung. Paham? Ya, jadi begitu tuh. Langsung. Beres. Paham? Udah cukup segitu tuh. Ya. Jadi kau untuk wudhu begitu. Untuk pengganti mandi itu ada orang tayamum. Nggak ada air tayamum. Pakai apa? Pakai debu. Kumur-kumur pakai debu. Tangan segala, kaki segala, kepala segala. Itu mah wudhu namanya. Di tayamum itu apa? Apa? Tam itu istimalut turab. Ya, istimalut turab fil wajhi wal yadaini. Mempergunakan debu pada muka dan pada wajah. Itu namanya tayamum. Nggak ada orang misalkan contoh mau mandi besar nggak ada air tayamum. Debu semua badan didebuin. Nggak. Atau nggak mau wudhu nggak ada air tayamum. Ambil debu, kubur-kubur pakai debu. Begini. Salah. Jadi tarik tayamum itu adalah apa? Istimalut turab fil wajhi wal yadaini, mempergunakan debu atau isolut turab, menyampaikan debu ilal wajhi ke wajah, wal yadaini dan kedua tangan. Berarti anggota tayamum cuman wajah dengan tangan. Apakah itu pengganti wudhu atau itu pengganti mandi? Tetap yang diusap cuman muka doang dengan tangan. Nggak ada istilah badan diusap-usap. Nggak ada istilah kubur-kubur pakai debu. Paham? Nah. Jadi niat itu aja. Nawaitu istibahata. Pengganti wudhu, nawaitu istibahata sholah. Pengganti mandi, nawaitu istibahata fardhu sholah. Walau ahdasa ba'da nakri turabi lam yamas, ya, lam yamsah bidzalika turaba bal yankilu goirahu. Kalau ada orang yang misalkan contoh, nanti kita niat tuh, niat tuh langgengin. Saya niat memperbolehkan sholat fardu. Terus dalam hati masih niat, sampai ke wajah juga niat lagi. Saya niat memperbolehkan sholat fardu. Jadi niatnya langgenin tuh, langgengin terus menerus niatnya dalam hati, dari mulai memindahkan debu ke tangan, dari mulai menempelkan telapak tangan ke debu sampai menyapu sampai menyapu muka. Dalam hati saya memperbolehkan sholat fardu, terus memperbolehkan sholat fardu, saya niat memperbolehkan sholat fardu. Udah. Tuh, itu niatnya tuh. Ketika waktu menyapu, begitu pas lagi ngangkat, kentut. Kan batal tuh. Berarti ulang kembali. Paham nggak? Ulang kembali berarti dibuang. Ulang kembali. Kenapa? Karena batal. Paham? Ya. Udah menyapu muka, sebelum tangan kentut, ulang lagi kayak kita wudhu, kumur-kumur, membasuh muka, pas tangan kentut, dut aja, kan batal. Berarti ulang kembali.
Wasani masul wajhi wa masul yadaini ma'al mirfaqo, ini berarti kedua, dan yang ketiga berarti kedua menyapu wajah, ketiga menyapu dua tangan sampai dua sikut, berarti yang kedua menyapu wajah. Tuh. Nyapu wajah. Jadi pertama niat saya niat memperbolehkan sholat fardu. Sampai kapan tuh? Langgengin. Sampai sini juga niat lagi, saya niat memperbolehkan sholat fardu. Nah, buang. Kalau nggak dibuang nanti ke sini mustamal. Awas tuh, ini kan udah dipakai nih, buang. Kalau ke sini lagi campur jadi mustamal, maka dibuang dulu. Ya, begini tuh boleh, ini mah boleh, tidak boleh kagak. Tujuan begini maksudnya yang kasarnya supaya jatuh. Ya, tapi kalau sudah dipastikan debunya nggak ada yang kasar, udah nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Langsung tangan, tuh. Tangan, kemudian tuh, ya, beres. Udah tayamum segitu. Ya, jadi manakala kita nggak ada air, tayamum. Ya, cuman kalau kita tayamum itu kemarin bahasnya harus masuk waktu. Kalau mau sholat maghrib harus sudah masuk waktu maghrib baru tayamum. Kalau wudhu kan boleh sebelum waktu boleh wudhu. Tapi kalau tayamum syaratnya duhulul waktu, harus masuk waktu. Kalau kita mau sholat maghrib udah waktu maghrib dulu, udah adzan maghrib, Allahu Akbar, baru kita tayamum. Kalau mau sholat subuh udah adzan subuh, Allahu Akbar, baru tayamum. Nah itu. Kalau mau Jumat berarti udah adzan Jumat, Allahu Akbar. Pas tuh, pas khutbah itu. Ya. Pas waktu Jumat, pas adzan, Allahu Akbar. Ya. Baru kita tayamum. Ya. Mau sholat duha ketika matahari naik setinggi tumbak, berarti itu waktu tayamum. Jadi harus masuk waktu tayamum. Jadi masuk waktu. Kalau waktu duha sudah masuk duha, kalau witir sudah masuk witir, kalau misalkan contoh mayit itu sudah dipandiin baru kita tayamum. Kalau si mayit sudah beres dipandiin baru kita tayamum. Kalau mayit belum dipandiin kita nggak boleh tayamum karena waktu, masuk waktu. Jadi waktu tayamum untuk sholat mayit kapan? Apabila si mayit sudah dimandikan atau kalau nggak ada sudah diwudukan, sudah ditayamumin baru kita tayamum. Jadi yang kedua menyapu wajah, dan yang ketiga menyapu dua tangan beserta dua sikut. Wa yakunu mashumu ma bidorbataini, dan adalah menyapu kedua itu adalah dengan dua pukulan. Berarti satu pukulan untuk wajah, satu pukulan untuk tangan. Untuk wajah buang, ambil lagi. Nggak boleh satu pukulan untuk wajah dan tangan. Misalkan contoh, ambil, saya ini tayamum, udah beres buka langsung tangan, nggak boleh. Paham nggak? Karena udah tayamum, ini udah mustamal nih, udah nggak bisa pakai tangan karena dia udah bekas menyapu wajah, udah mustamal. Maka ambil lagi, buang dulu, ambil lagi. Nah, jadi satu pukulan untuk wajah, satu pukulan untuk tangan, nggak boleh. Satu pukulan hanya untuk wajah dan untuk tangan, nggak boleh. Satu pukulan. Saya niat tayamum, saya niat memperbolehkan sholat fardu, saya niat memperbolehkan sholat beres, udah langsung tangan, nggak boleh. Jadi ngambil lagi buat tangan, paham? Atau boleh begini, misalkan contoh nih, dua pukulan, tapi begini caranya. Ya ada begini caranya nih. Ambil, saya niat memperbolehkan sholat fardu, nawaitu istibahata fardhu sholat. Terus saya niat memperbolehkan sholat fardu juga, beres. Jadi ini ada dua nih. Saya niat memperbolehkan sholat fardu. Tangan yang kanan buat buka, saya niat memperbolehkan sholat fardu. Yang kiri buat tangan kanan. Tuh, ya. Tapi udah ngambil lagi. Tangan ngambil lagi tuh, ini buang.
tangan ngambil lagi, satu pukulan lagi buat tangan, buat ini yang kiri. Boleh begitu, cuman ribet ya. Jadi yang pertama aja, satu pukulan buat wajah, satu pukulan lagi buat kedua tangan. Jadi nggak boleh tuh satu pukulan buat wajah dan buat dua tangan. Jadi satu pukulan buat wajah, pukulan yang pertama buat wajah, nanti pukulan yang kedua buat tangan. Paham? Walau wadu'a yadahu ala turabin naimin, apabila meletakkan dia man yadahu akan tangannya ala turabin naimin, di atas debu yang halus. Fa'ala qabia, lalu dia menggantungkan tuh ya dengan tangan tersebut akan turab min ghairi dorbatin, dengan tanpa dipukul, apa boleh. Misalkan contoh ini debu halus, udah kayak tepung, udah gini aja telapak tangannya ditaruh di atas debu, baru diangkat, boleh ya, boleh. Cuman kalau begitu dikhawatirkan takut nggak nempel, makanya yang bagus dipukul. Dipukul kan lama-lama kan dia nempel. Paham gak tuh? Tapi kalau debunya halus sekali, udah gini aja, nggak usah dipukul, gini terus, nempel, baru langsung, boleh, ya, boleh. Tapi umumnya di sini dipukul, itu biar debunya nempel. Coba beda dah, praktek di rumah beda. Ini debu yang sudah halus, tangan gini aja nih, diangkat sedikit yang nempel. Tapi kalau dipukul-pukul begini, dia banyak nempel, tepuk-tepuk ya, langsung saya niat memperbolehkan sholat fardu, buang, jangan sampai mustamal. Ini kan udah dipakai di mustamal nih, ambil lagi. Nah, beres, itu namanya tertib dan namanya beres. Kemudian warabiu at-tartibu wa yajibu taqdimu masul wajib ala masul yada ini sawaun tayamama an hadasi asgorin au akbarin, hadasin akbaro au hadasin akbaro au asgoro, walau tarokat tartiba lam yasiha. Tuh. Jadi wajib tertib. Yang keempat tertib. Apa itu tertib? Mendahulukan menyapu wajah atas menyapu kedua tangan. Jangan tangan dulu baru wajah, nggak sah. Sama aja wudhu, tangan dulu baru muka, nggak sah. Ya. Apakah itu tayamum untuk hadas kecil atau tayamum untuk hadas besar? Apakah itu tayamum untuk pengganti wudhu atau tayamum untuk pengganti mandi? Tetap harus tertib. Apa tertib? Berarti diusap muka dulu baru dua tangan. Ya. Itu saja dulu tentang rukun dan fardu tayamum. Jadi yang pertama niat, jadi yang kedua adalah menyapu wajah, dan yang ketiga menyapu dua tangan, dan yang keempat adalah tertib.
itu namanya fardu tayamum. Niatnya mana? Niat itu ketika waktu memindahkan debu ke tangan, kemudian terus menerus jangan putus sampai mengusap muka, itu niatnya. Jadi pas dari mulai menaruh tangan di atas debu, memukul-mukul, saya niat memperbolehkan sholat fardu. Nawaitu istibahata fardhi sholat, terus langgang tuh niatnya, saya niat memperbolehkan sholat fardu. Sampai ke muka juga niat lagi, saya niat memperbolehkan sholat fardu. Jadi langgeng, niatnya nggak boleh putus. Dari mulai mulai menaruh tangan di atas debu, ya, dari mulai pukulan pertama sampai mengusap muka, itu ya. Sampai sini saja dulu, baru nanti besok kita akan bahas sunah-sunah tayamum. Silakan yang mau nanya. Ayo, yang mau nanya silakan, jangan malu-malu. Ya, silahkan yang ingin bertanya. Jangan malu. Ya, silahkan yang ingin bertanya, cepat. Saudara Ridho. Siapa penanya siapa? Oh, ayo Ridho Wanama. Dengarkan nih, ya. Ayo yang putri yang ingin bertanya silahkan. Kesempatan ngaji fikih hanya 2 minggu sekali. Pakai kesempatannya. Ayo. Ada mic-nya nih. Ya baru udah paham ya. Neng, tayamum pakai bedak boleh nggak? Tayamum pakai bedak nggak boleh, bener. Kenapa? Jadi tayamum itu harus pakai tanah, nggak boleh pakai bedak, nggak boleh pakai semen, nggak boleh pakai odol, nggak boleh juga pakai kapur, harus pakai debu. Bagaimana kalau debunya bercampur dengan pasir sedikit? Nggak apa-apa, ya. Tapi kalau pasir nggak boleh, pasir makan nggak ada debu, bagaimana nempel? Tayamum pakai pasir, ya nggak nempel lah, pasir kan nggak nempel, ya. Jadi mesti pakai debu. Apa itu debu? Tanah yang sudah dihaluskan, tanahnya nggak boleh basah, debunya harus debunya yang kering, nggak boleh basah, ya Neng ya. Ayo silahkan. Ada nggak? Ayo Ridho, ayo. Catat WA aja WA. Kesuwen. Ayo cepat, nyatetnya Ayo, cepat. jangan malu-malu. Jangan malu. Yang cewek juga dipersilakan untuk bertanya, karena fikih ini sangat penting di kehidupan kita. Iya, sekarang banyak air, nggak tahu nanti kalau nggak ada air. Tentang tayamum wajib Sekarang ditanya. udah mulai krisis Neng, air, ya. Tapi kita kan dekat, ada laut. Boleh wudhu pakai laut, boleh nggak wudhu? Neng, pakai wudhu pakai laut boleh nggak? Wudhu pakai laut boleh nggak? Wudhu pakai air laut boleh nggak? Boleh. Kan kemarin bahas yang bisa dipakai wudhu dan mandi ada 7 macam air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air embun, dan air es. Itu yang boleh dipakai wudhu. Berarti air laut boleh nggak? Boleh. Syaratnya tadi tidak mustakmal, tidak mutanajis, dan tidak mutago. Air sungai boleh nggak?
boleh pakai mandi pakai wudhu, syaratnya bukan mustakmal, tidak mutagoye dan tidak mutana. Tapi kalau kita wudhu pakai air kali ini ternyata begitu pas wudhu bau got, bau kecomberan, berarti namanya mutana, berarti nggak boleh. Air kompa, begitu pas kita kompa diserut pakai sandu ternyata keluarnya bagus, bening, nggak bau, nggak mutanajis, boleh nggak pakai wudhu? Boleh, karena itu termasuk air sumur. Kalau dulu kan sumur digali bikin sumur, kalau sekarang mah dirojok, ada 100 meter bikin sumur, bayangin. Kalau zaman dulu kita paling jago 5 meter bikin sumur, betul. Sekarang mah dirojok sampai 100 meter. Subhanallah. Boleh air keluar airnya. Bagaimana kalau kita ngegali ternyata keluarnya asin? Boleh nggak? Boleh. Karena asalnya mana ba'a minal arti wa nazala minas samai min ay ardi sifatin, keluar dari bumi asli, turun dari langit asli, keluar dari bumi asin, nggak apa-apa. Keluar dari bumi tiba-tiba kuning, tapi asli kuningnya nggak ada warna dari lain, boleh. Keluar dari bumi asam, asamnya asli, nggak ada yang ngasih asam, itu boleh. Paham? Ayo cepat juga. Ayo cepet Jidan. Cepet kirim itu kayaknya nungguin. Jimet ya Jimet. Jangan malu dong nanya. Ya nih, ya ada pertanyaan, dengarkan. Sekalian nunggu saudara Jidan bertanya, ada pertanyaan terlebih dahulu. Ayo silakan Bang. Jangan malu, nih ada. Assalamualaikum. Oke. Kita ada mau nanya. Oke, tanya di luar tema. Ya boleh. Kalau tetangga kita nanam pohon, Terus? tapi pohonnya sampai ke pekarangan rumah kita gitu. Nah itu iya. kalau buahnya di pekarangan kita boleh kita ambil apa Nah enggak? betul. Jadi itu hak tanah. Kalau tanah kita, apa yang ada di tanah kita itu berarti hak kita. Jadi boleh tuh kita ambil. Pohon orang pas dahannya separuh ke tanah kita, ya kita boleh ambil. Sebab kenapa? Itu hak kita. Dan dia jangan marah. Kenapa? Karena tanahnya masuk tanah orang. Itu nggak boleh. Ya. Jadi kita punya pohon, jangan sampai dahannya ke tanah orang. Kalau tanah orang ambil, nggak apa-apa, hak dia. Jangan hak dia ditebang sama dia, nggak apa-apa. Ditebang tanpa kasih tahu sama kita, tebang. Kenapa? Hak dia. Kenapa? Karena tanah dia, nggak boleh kita ngelewatin. Nggak boleh. Cuman kalau kita yang sama tetangga tetap, ya kita mesti ada basa-basi. Mohon maaf ya, ini berhubung ini saya tanahnya juga pada mau dipakai, bagaimana saya tebang? Ya, mohon maaf ya, bagaimana kalau ini kan tanah bapak kan ke tanah saya, bagaimana kalau boleh nggak saya mengambil tuh buahnya? Ya, boleh nggak? Boleh. Kalau nggak boleh, nah bapak kalau nggak boleh, berarti pohon-pohon bapak yang ke tanah saja, berarti saya nggak bolehin. Nah gitu tuh caranya. Ya, boleh nggak saya ambil buahnya? Boleh pak. Oh nggak boleh pak, ini kan pohon saya. Nah kalau nggak boleh karena dahan pohon bapak sudah masuk ke tanah saya, tolong ditebang. Itu tata cara kalau dia nggak bolehin. Tebang pak, ini kan hak saya, tanah saya, nggak boleh. Ya, jangan begitu. Misalkan contoh nih, kita punya rumah, kemudian pancuran kita jatuh ke tanah itu juga nggak boleh. Nah bagaimana caranya? Musyawarah pak, mohon maaf ya pak ya namanya kita sebagai tetangga, saya mohon maaf nih, bagaimana ridho enggak ya pancuran tanah saya jatuh ke tanah bapak? Enggak apa-apa pak, enggak apa-apa ya, belum dibangun ini, nanti dibangun. Kalau dibangun nanti bapak bikin talang supaya jangan jatuh ke tanah nah bikin talang nanti tak masukin, pas talang itu jatuhnya air keluar ke jalan atau ke got, jangan sampai ke tanah nah paham gak tuh?
kita Pak, mohon maaf nih Pak ya, untuk sementara nggak apa-apa kan, apa namanya, air hujan rumah saya jatuhnya ke tanah, nggak apa-apa Pak, belum dipakai kok, nanti kalau dipakai baru kita pasang talang. Maka sebaiknya kita kalau misalkan contoh mau bangun rumah itu jangan sampai air jatuh ke tanah orang. Begitu pula kita naruh motor di tanah orang, nggak boleh, mesti ada izin dulu. Pak, boleh nggak nih saya naruh motor di tanah Bapak ini? Boleh deh, orang belum dipakai ini. Nah, jadi kita mesti basa-basi. Ini sabar gugup si manda. Ayo silahkan lagi. Satu pertanyaan lagi close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah perempuan di Islam dianggap lebih rendah daripada laki-laki, Pak Ustadz? Kurang. Apakah perempuan di Islam dianggap lebih rendah daripada laki-laki? Bang. Ya, betul. Begini, Islam itu tidak merendahkan perempuan. Bahkan dalam Islam apa? Anisa'u imadul bil, perempuan itu tiang negara. Ada nggak laki-laki tiang negara? Nggak ada. Arijalu imadul bilat, nggak ada. Tapi perempuan anisa'u imadul, cuman Allah memberikan. Artinya arijalu qawwamuna alan nisa bima faddalallah. Allah mengutamakan laki-laki terhadap perempuan. Mana? Perempuan nggak wajib cari duit, yang cari itu wajib laki. Nah, itu sebenarnya bukan Allah bukan merendahkan, memuliakan perempuan. Jadi hanya perasaan perempuan saja merasa direndahkan, padahal Allah sebenarnya memuliakan perempuan. Nggak usah cari duit, yang cari istri nggak usah cari duit, yang wajib cari duit adalah suami tuh. Jadi itulah Allah sebenarnya mengangkat, Islam itu mengangkat derajat wanita. Di zaman jahiliyah wanita sangat dihinakan, diangkat oleh Islam, sehingga ada hadis apa? An-nisa'u imadul bilad, perempuan itu tiang negara. Ya, jadi hanya diberikan keistimewaan karena perempuan itu lemah, nggak wajib istri cari duit, laki-laki. Tapi ada istri yang cari duit, boleh nggak? Boleh kalau memang suaminya itu. Paham Neng? Ya, bagus. Ayo udah ya. Oh satu lagi, cepat pakai mic bang, pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua tema ya Pak Ustadz. Gimana kan ke wanita itu diwajibkan untuk izin suaminya kemanapun. Tapi kalau laki-laki apakah wajib mengizin kepada istri tersebut? Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiens harap tenang. Bagus. Itu Ayo, bagus. kita dengarkan penjelasan guru kita. Bagus. Ya, kewajiban istri itu harus taat kepada suami. Dengerin, tidak boleh keluar rumah tanpa izin sekalipun mau sholat berjamaah di masjid tanpa izin suami nggak boleh. Sholat taraweh, Pak saya nih bang mau sholat taraweh di masjid, jangan di rumah aja, jangan. Kalau suaminya nggak boleh, dia harus taat. Ya Pak saya mau ke rumah bapak, bang saya mau ke rumah bapak, jangan. Walaupun memang ke rumah bapaknya, tapi kalau suaminya tidak mengizinkan itu nggak boleh. Itu termasuk kan ada perempuan satu pernah saat sahabat Nabi, ada istrinya, suaminya lagi perang. Kata suami, Neng, abang kalau belum pulang perang jangan kemana-mana ya. Iya bah.
Satu saat ada tuh saudaranya, bang, neng, ada apa? Bapak lagi sakarat. Aduh, suami saya belum pulang. Pulang dulu. Yang kedua, neng, bapak udah meninggal, pengen ditengok, suami saya belum pulang. Neng, bapak mau dikubur, suami saya belum pulang. Ya Allah, itu si istri nggak mau keluar rumah tanpa izin suami, karena izin suaminya kebetulan lagi perang belum pul. Lapor sama Nabi, ya Allah, emang itu bagaimana sih tuh seorang istri, sahabatmu bapaknya sakit nggak mau nengok karena suaminya kagak ada, bapaknya meninggal kagak mau nengok karena suaminya kagak ada, sampai mau dikubur apa? Dosa bapaknya diampuni gara-gara dia istri yang soleh, karena taat kepada suami. Juga dibaguskan kalau kemana-mana bilang ama istri, neng, abang mau keluar dulu ya. Ya bang, jangan kemana-mana. Jangan malam-malam. Jadi kita mentang-mentang suami juga harus ada tata krama dengan istri, bang. Neng, ya abang mau ada perlu dulu ya, sono ya. Ya udah. Kenapa? Supaya istrinya jangan nanti nunggu-nunggu, jangan ngarap-ngarap. Kan kalau tahu udah kemana bang, ke rumah teman abang di mana di sono. Nah nanti kan istri tenang. Takutnya kok ini belum malam udah belum pulang, nanti bisa kan disamperin. Jadi jangan sampai membuat was-was istri. Tetap suami dibaguskan kalau kemana-mana bilang dulu sama istri. Neng, abang mau kerja ya. Neng, kayaknya nih abang nih pulangnya terlambat karena mau meeting dulu. Misalkan contoh. Jadi tetap ya, suami harus bilang sama istri. Itu tandanya bahwasanya suami itu memperhatikan istri. Jadi istri itu dengan begitu merasa istri dimuliakan, merasa istri diperhatikan. Itu bagus, itu suami begitu. Mau kemana bang? Udah, jangan pengen tahu, perempuan pengen tahu urusan laki-laki. Nah, ada yang begitu tuh? Ada yang begitu. Nggak boleh, kita nggak boleh begitu. Tuh, ya harus terbuka sama istri, biar istri jangan ngarep-ngarep, biar istri jangan tanda tanya, biar istri jangan was. Paham? Ya, paham. Cakep ya. Cukup ya? Nggak ada nanya. Cukup ya? Cukup, Kiai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa barik wa sallim an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan yu'abbi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal abad. Taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha absal ghayat min jami'il khairat. Amin. Fil hayati wa ba'dal mamat ya qawdi wal hajat wa ya kabil muhimmat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.